البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab Siyam, disebutkan pada pertemuan lewat bahwa orang yang berpuasa hendaknya dia meninggalkan ucapan dusta. Demikian juga kemaksiatan yang lain. Demikian juga larangan melakukan wisol, kecuali wisol sampai sahur saja. Berikutnya hadis nomor 646. Hadis oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Beliau mencium. Ini mencium istrinya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan mendatangi istrinya tapi tidak melakukan jima, dan dia dalam keadaan berpuasa. Yubashir sendiri maknanya menyentuh kulit. Walakinahu, akan tapi beliau mencium istrinya, demikian juga mendatangi istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Akan tetapi beliau karena adalah keadaannya amlakakum li'irbihi, yang paling menguasai dari kalian li'irbihi, untuk irbihi. Ya, disebutkan di situ ada beberapa makna irbi. Kalau dia dengan fathah arabihi, yakni hajatihi. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menguasai hajatnya, keinginannya. Kalau irbihi dengan kasrah, yakni adwihi, bagian tubuhnya, yang paling bisa mengendalikan bagian tubuhnya. Ini beliau adalah seseorang yang paling mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Muttafaqun alaih. Hadis bukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, walafdhu li Muslim. Ini lafaznya Imam Muslim. Wa zada fi riwayatin, dan ditambahkan dalam riwayat fi Ramadan, yakni di bulan Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya di bulan Ramadan ketika beliau berpuasa. Demikian juga mendatangi istrinya dengan tidak melakukan jima. Tapi beliau adalah seseorang yang paling mampu untuk menahan hawa nafsu. Maka di sini disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kalau dia mencium istrinya kemudian atau mendatangi istrinya dengan tidak jima, atau melihat kemudian dia fa'amna, mengeluarkan mani, keluar mani, ya, dengan melihat istrinya atau menciumnya itu. Disebutkan, ya, kesimpulannya adalah apabila dia bersengaja ta'amada inzal al-mani bi mubasyarah, kalau dia sengaja mengeluarkan mani dengan menciumnya atau mendatangi istrinya tadi, maka sungguhnya dia batal puasanya. Kalau sengaja dengan mencium itu supaya keluar air maninya atau matinya, maka batal puasanya. Kalau tidak bermaksud, ya, untuk kemudian keluar mani padanya, kemudian keluar mani karena tidak sengaja, tidak mengapa. Kesimpulannya adalah seperti itu. Paham ya? Jadi demikian. Kesimpulannya adalah seperti itu. Disebutkan bahwa Nabi SAW dia melakukan seperti ini, ya, tetapi tidak ini beliau adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, in waqa'a min as-sha'im sababun, kalau orang yang berpuasa terjatuh kepada sebab-sebab alati waqal imna biha, yang dengannya keluar mani, ya, kalau dia melakukan sebab-sebab, ya, dengan sengaja, maka puasanya batal. Kalau dia tidak mengambil sebab-sebabnya, ya, bal kharaja maniyuhu li syahwati ibtidaan, keluar memang maninya itu karena syahwat gitu aja, ya, ketika dia melihat umpamanya, maka seperti ini tidak mengapa. Semuanya seperti itu. Kemudian disebutkan, setelah tadi kita sebutkan permasalahan tadi, sekarang al-qiblah wal mubasyarah li shaim idza lam yanzil. Bagaimana hukum mencium, demikian juga mendatangi istri, ya, dengan tidak jima untuk orang yang berpuasa apabila tidak keluar air mani.
Bagaimana hukumnya mencium istri? Sebenarnya seperti itu ketika puasa. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, demikian. Kesimpulannya adalah apa? Hadis tadi jelas, yaitu ibahah, boleh. Ya, dengan syarat dia ini mampu menahan nafsu dan sebagainya. Paham ya? Kesimpulannya adalah boleh-boleh saja. Ya, di situ ada juga Ibnu Hazm rahimahullah taala, termasuk dari kesalahan beliau mengatakan, ya disebutkan di sini wabala ke Ibnu Hazm faqala bil istihbab. Ibnu Hazm malah mengatakan istihbab, disukai mencium istri ketika puasa. Mungkin dengan alasan mencontoh Nabi SAW, tapi ini adalah salah. Sebenarnya adalah boleh saja. Kemudian berikutnya, ya di sini ada pembahasan al-istimna shaim. Istimna itu mengeluarkan mani untuk orang yang berpuasa. Ya ini apa? Ini istilahnya onani, suatu yang dikenal. Atau sebagian mungkin masturbasi untuk perempuan. Ya, bagaimana hukum onani untuk orang yang berpuasa? Onani sendiri itu adalah haram, jelas seperti itu. Sekarang bagaimana kalau dia melakukan itu ketika puasa? Jumhur ulama mengatakan batal puasanya. Yufsidu shaum, merusak puasanya. Karena apa? Lam yada' syahwatahu, dia tidak meninggalkan syahwatnya. Berarti melanggar hadis yang tadi kita sebutkan. Yang sudah disebut tadi. Ini pendapat Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin. Sebagian mengatakan ini kias seperti jima, kan demikian, sama-sama ingin mengeluarkan air mani. Yang harusnya adalah demikian. Puasanya adalah batal. Dan kita harus sebutkan di sini ada juga ulama yang mengatakan tidak batal. Syalbani, Imam Sonani mengatakan tidak batal. Bahkan Syekh Muqbil juga itu ini mengatakan seperti itu, tidak batal. Karena tidak ada dalil menyebutkan dengan onani itu batal puasanya. Tapi ulama sebenarnya adalah tadi bahwa itu adalah batal. Bagaimana kalau orang yang berpuasa dia mimpi basah, ihtilam? Simpulannya ya ijma, bahkan tidak batal puasanya. Berikutnya hadis nomor 647. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tentang permasalahan hijamah, berbekam. Terjadi perselisihan para ulama dalam permasalahan ini. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Beliau berbekam dalam keadaan muhrim. Muhrim itu melakukan ibadah haji. Ya, ataupun umrah, tapi di sini beliau melakukan ibadah haji. Insyaallah demikian. Wahtajama wa huwa shaim. Beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari. Jelas di sini menunjukkan boleh, kan demikian. Tapi disebutkan juga hadis yang lain. Hadis nomor 648, wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih juga. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi. Beliau mendatangi seorang laki-laki di Baqi. Suatu tempat dekat Madinah itu, ada di sekitar kuburan Baqi. Wa yahtajim, dia dalam keadaan berbekam. Fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ketika siang hari. Maka Nabi mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam telah batal. Telah futur, aftara ini telah berbuka. Ini telah batal. Di sini sahih. Rawal khamsah illa Tirmidzi, diriwayatkan oleh yang 5, yaitu Imam Dawud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Demikian juga Imam Tirmidzi. Tetapi illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wa sahahu Ahmad. Imam Ahmad mensahihkan, wa Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah mensahihkan. Hadis ini sahih. Demikian juga hadis nomor 649. An Anas wa Anas Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, awalu ma kurihatil hijamah li-shaim. Pertama kali dimakruhkannya berbekam untuk orang yang berpuasa, ya diharamkan. Ana Ja'far bin Abi Thalib, sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib ihtajama. Beliau berbekam. Ya. Nah, di sini dhaif disebutkan. Ini dia ini berbekam wa huwa shaim, ihtajama wa huwa shaim. Dalam keadaan dia berpuasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya. Faqala, beliau mengatakan, aftara hadan, telah berbuka kedua orang ini. Tsumma rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, perbolehkan.
Fil hijamah li shaim, untuk orang yang puasa itu melakukan bekam hijamah. Wa kana Anas yahtajim wa huwa shaim. Adalah Anas Malik, beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Rawi Daraqutni diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni wa qawahu, dan beliau menguatkan. Tapi di sini adalah dhaif. Ya, di situ ada Khalid bin Makhlad Sodok, dia biasa saja, lahu manakir, tapi mempunyai hadis mungkar, di antaranya di sini. Ya, lalu bagaimana hukum orang yang berbekam itu? Ya, orang berpuasa dalam keadaan berbekam, boleh enggak orang puasa berbekam? Terjadi perselisihan yang keras sekali. Hadis yang oleh Imam Bukhari tadi jelas, yaitu apa? Tidak membatalkan. Ya, demikian. Pendapat jumhur yaitu mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, al-hijamah la tuftiru shaim, tidak membatalkan orang yang berpuasa. Ya, kesimpulan tadi. Ya, kalau ingin berhati-hati ya tidak perlu berbekam, menimbulkan badan lemah dan sebagainya. Apalagi dulu itu berbekam itu, orang yang membekam itu kan dengan menyedot, dengan menggunakan tanduk, ya, kemudian disedot darah orang yang dibekam itu. Ditakutkan masuk pada orang yang membekam itu. Kemudian orang yang dibekam dalam keadaan lemah. Demikian. Walaupun tadi kita sebutkan, ya tidak membatalkan, lebih bagus ditinggalkan. Bagaimana fasad? Demikian juga asyurut, ini pengobatan yang terkenal itu, yaitu apa, dengan uratnya itu dipecah, mungkin seperti akupuntur atau semisal itu, kesimpulannya tidak membatalkan, lebih bagus ditinggalkan. Bagaimana orang yang dia itu mimisan, ya, mimisan, demikian juga mungkin giginya keluar darah seperti itu, selama dia tidak menelannya, ya tidak mengapa. Ya, demikian, tidak membatalkan. Bagaimana sahabu dam litabarruk, sahab, yakni donor darah untuk orang yang puasa. Sebutkan oleh Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kalau itu banyak, maka seperti hijamah, berpendapat mereka ini bahwa itu membatalkan. Ya, demikian. Walaupun yang benar ulama dia ini tidak membatalkan sebagaimana hijamah tadi. Berikutnya hadis nomor 650. Ya, tentang apa? Bercelak. Kalau tadi berbekam, ya, kesimpulannya adalah tidak. Tapi lebih bagus ya jangan berbekam, demikian juga donor darah ketika puasa. Kecuali terpaksa namanya, maka itu boleh. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Di situ ada Sa'id bin Abdul Jabbar Az-Zubaydi, ya, kadzdzab, pendusta. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtakala, beliau bercelak, dijadikan di bulu mata itu, di alis, ya, di alis itu apa? Seperti celak. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Disebutkan bisa menguatkan pandangan dan sebagainya, sebagian mengatakan seperti itu. Wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini tadi dhaif. Rawi Ibnu Majah bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi beliau mengatakan la yasih fi syai', tidak ada yang sahih di dalam permasalahan ini sedikit pun. Lalu bagaimana orang yang bercelak ketika puasa? Sebenarnya adalah boleh, tidak makruh sedikit pun. Tidak ada hubungannya dengan makanan, kan demikian. Sebagian mengatakan itu ada baunya sehingga masuk baunya ke hidung sehingga membatalkan, tidak sama sekali. Ya, demikian. Kemudian sebutkan permasalahan di sini al-qitrah fil udhun. Jadi di telinga umpamanya ditetesi untuk telinga tetesi suatu namanya. Apa membatalkan? Kesimpulannya adalah tidak. Karena tidak masuk kepada dimah, tidak masuk ke dalam yakni anggota badan kita, otak dan sebagainya. Ya, demikian. Ini mungkin ulama di sini kan ada pembatas ya. Sehingga tidak membatalkan. Demikian juga as-su'ud wal qitrah fil anf, di hidung. Ya. Itu di antara bentuk-bentuk pengobatan seperti itu. Disebutkan kesimpulannya adalah tidak membatalkan, kecuali kalau masuk ke hal ketenggorokan. Ya, ketenggorokan sebagai mengatakan kerongkongan, maka itu baru membatalkan. Ihtiqan shaim, yakni masukkan obat lewat dubur pantat. Apakah membatalkan?
Ya, kesimpulan adalah tidak. Karena itu bukan dinamakan dengan sesuatu yang dimakan. Ya, obat yang dimasukkan ke pantat itu wallahu alam tidak membatalkan puasa. Ya demikian. Sebagian juga menyebutkan yang dimasukkan di kemaluan umpamanya juga tidak dikatakan sebagai sesuatu yang dimakan. Tidak membatalkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.